Jangan salah memilih pemimpin. Pemimpin harus dekat dengan rakyat. Keadilan adalah amanah. Di tengah gemerlap kekuasaan Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz memandang jabatan bukan sebagai kemuliaan, tetapi sebagai amanah besar dari Allah. Kekuasaan ini adalah amanah. Tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Namun, jabatan itu justru membuat hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ini amanah yang berat. Umar menangis ketika menyadari besarnya tanggung jawab yang berada di pundaknya. Ia takut tidak mampu mempertanggungjawabkan amanah rakyat di hadapan Jangan jadikan Allah. aku lalai. Setelah menjadi khalifah, Umar mulai meninggalkan kemewahan. Ia memilih hidup sederhana karena Aku tidak ingin memilih menikmati kesederhanaan. berlebihan ketika rakyatnya masih mengalami kesulitan. Umar membuat batas yang tegas antara harta pribadi dan harta umat. Baginya, Harta umat sesuatu adalah yang amanah. menjadi milik negara tidak boleh digunakan sesuka hati. Ia meninjau kembali kekayaan keluarga penguasa. Harta yang dianggap tidak semestinya dimiliki berusaha ia kembalikan Apakah ini kepada tempat benar-benar yang hak berhak. mereka? Bagi Umar, mengembalikan Ini bukan harta kehilangan. bukanlah sebuah kerugian. Ini amanah. Justru itulah bukti bahwa seorang pemimpin berani mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Keputusannya tidak selalu disukai keluarga. Hentikan kebijakan itu, Namun, Umar. Umar berusaha tetap teguh, karena menurutnya keadilan tidak boleh berubah hanya demi menyenangkan orang terdekat. Umar memahami, seorang pemimpin harus memberikan teladan terlebih dahulu. Jika ingin rakyat berlaku jujur, maka dirinya harus menjadi orang pertama yang menjaga kejujuran. Ada kisah terkenal tentang kehati-hatian Umar. Ketika mengurus pemerintahan, ia menggunakan lampu untuk yang urusan dibiayai negara. untuk kepentingan negara. Namun, ketika pembicaraan berubah menjadi urusan pribadi, ia memadamkan lampu negara dan menyalakan lampu miliknya sendiri. Begitu telitinya urusan ia menjaga pribadi. amanah. Umar memahami bahwa harta negara bukan milik seorang khalifah. Setiap harta umat adalah amanah yang Harta harus umat digunakan adalah demi amanah. kepentingan masyarakat. Umar tidak hanya memperbaiki dirinya. Ia juga mengawasi para pejabatnya agar kekuasaan tidak berubah menjadi jalan untuk Jabatan menindas adalah amanah. dan memperkaya diri. Ketika mendengar laporan tentang kezaliman pejabat, Umar tidak tinggal diam. Ia menyelidikinya karena rakyat berhak mendapatkan perlindungan Aku dari akan penguasa yang zalim. menyelidikinya. Bagi Umar, jabatan bukanlah kekebalan. Semakin bukan tinggi kekebalan. kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung Semakin jawabnya tinggi di kedudukan. hadapan Allah. Semakin besar tanggung jawab. Umar berusaha mendengar keluhan rakyat secara langsung. Ia sadar, Wahai Amirul pemimpin Mukminin, yang hanya kami mendengar kesulitan. pujian tidak akan pernah Ceritakanlah, memahami penderitaan Aku masyarakatnya. mendengarkan. Perhatian Umar tertuju kepada mereka yang lemah. Ia ingin pemerintahan hadir untuk melindungi rakyat miskin, bukan Bagaimana hanya keadaan melayani mereka yang memiliki kekuasaan. Yang lemah harus dilindungi. Baginya, kekayaan negara harus memberikan manfaat kepada rakyat. Harta umat tidak seharusnya hanya Ini menumpuk, hak rakyat. sementara masih ada masyarakat yang Jangan membutuhkan. biarkan mereka kelaparan. Umar berusaha menjadikan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Karena baginya, hak tetaplah hak, siapapun tetaplah orang hak. yang memilikinya. Keadilan untuk semua. Di hadapan keadilan, kaya dan miskin tidak boleh dibedakan. Assalamualaikum. Kedekatan dengan Amirul penguasa Mukminin. juga tidak boleh Waalaikumsalam. menjadi alasan seseorang mendapatkan hak istimewa. Semakin besar kekuasaannya, Umar justru semakin sederhana. Ia tidak ingin Kekuasaan kemewahan adalah membuat amanah. hatinya jauh dari rakyat dan lupa kepada Allah. Kemewahan bukan tujuanku. Ketika kota mulai sunyi, Umar Apakah ada tetap yang memikirkan rakyatnya. Ia bertanya dalam Apakah hatinya, ada yang dizalimi? apakah masih ada orang yang Apakah ada lapar hak atau yang belum dizalimi? diberikan? Di balik kebijakan Umar, ada rasa takut kepada Allah. Ia yakin Allahumma. tidak ada satupun perbuatannya sebagai pemimpin yang luput dari pengawasan Ya Allah. Allah, lindungilah rakyatku. Umar menyadari
bahwa istana dan kekuasaan hanyalah sementara. Kekuasaan akan berlalu. Ketika manusia meninggal, Mahkota yang dibawa terikut ke bukan dalam jabatan, tetapi amal dan Yang pertanggungjawaban. tersisa hanyalah amal. Umar tidak hanya menyuruhkan kesalehan. Ia juga membenahi Periksa pemerintahan, kembali hak rakyat. memperbaiki administrasi, dan Baik, berusaha kami begini. mengurangi kezaliman terhadap masyarakat. Prinsip keadilan harus berlaku luas. Umar Kami berusaha memilih. menjaga hak masyarakat Kami memohon hak kalian tanpa harus menjadikan kedekatan dengan penguasa sebagai alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Ketika kezaliman dikurangi dan amanah dijaga, masyarakat mulai merasakan perubahan. dijaga. Regida mulai percaya. Pemerintahan perlahan kembali dipandang sebagai pelayan kepentingan rakyat. Masa pemerintahan Umar tidak berlangsung panjang. Namun waktu yang singkat itu cukup untuk meninggalkan teladan kepemimpinan yang dikenang hingga berabad-abad. Waktu begitu singkat. Umar tidak dikenang karena kemewahan istananya. Ia dikenang karena keadilan, kesederhanaan, keberanian, dan kehati-hatiannya Keadilan harus menjaga dijaga. amanah umat. Kekuasaan akan berakhir, harta akan ditinggalkan, dan jabatan akan hilang. Namun amanah seorang pemimpin akan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemimpin sejati bukanlah yang paling banyak dilayani, Pemimpin harus tetapi yang dekat paling dengan takut rakyat. menyalahgunakan amanah. Keadilan adalah amanah. Jangan salah memilih pemimpin.